Kalau di Indo kira-kira ada masukan, tanggapan, advice apa lagi? Mang Hasan Basri nih biasanya ada. Apa Bang? Ada tanggapan enggak? Ada tanggapan enggak? Ade. Apa? Kurang. Sifatnya apa namanya itu di markas atau bisa online ya begitu ya? Di tempat usaha baca. Di tempat usaha. Di tempat usaha. Harus online ya? Di tempat usaha Mang Hasan baca. Kalau online nggak bisa. Online nggak bisa karena ini kita kan ada rekaman dan kemudian ada editnya. Ada editnya itu nanti ke Asana. Apa? Nggak kedengeran? Harus tematkan HP. Harus tematkan Jadi HP. jadi mah ini ya. Ini kan harus ke lokasi tempat usaha Dindo itu. Kalau misalnya nih contohnya Dindo Kos Sasih, dia punya workshop pintu kusen PVC di Sentul. Kaget timnya Lucy itu datang ke situ, datang ke pabriknya, liatin prosesnya, ketemu sama uangnya, sekaligus dia penjelasan. Dan ini sifatnya komersial, artinya ini iklan, semacam iklan lah ya. Edukasi konsumen bahwa kenapa harus beli kusen pintu UPVC-nya di Indokosasi ini, apa kelebihannya. Nah ini diceritakan dari awal, mulai dari prosesnya siap mano, apa dikatakan ini harus pasti tidak nyesal, pasti bermutu kan. Nah di sini cerita di situ. Nah ini jadi memperkenalkan produk sekaligus promosi dan juga branding ngomongnya. Jadi itu namanya komersial. Makanya dan ini khusus untuk anggota API, kita tidak ada di luar itu kan. Anggota API banyak nih yang pacak kita angkat di podcast ini ya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi itulah yang kita rencanakan kedepannya tim podcast ini. Makanya kalau ini bukan sekali dua kali, kita maunya di continue, kita juga tidak pengen memberatkan timnya di Lucy. Dia tidak pergi ke Sentul, ongkos dewek, kan tidak mungkin. Sedangkan ini kan sifatnya komersial. Artinya cobalah kalau kita bayar di TVRI, di stasiun TV sekali iklan, bisa 300 juta, 400 juta cuma 5 menit. Ya kan? Kalau ini tidak, kita manfaatkan kemajuan teknologi dengan jangka waktu 40 menit hanya memberi uang akomodasi tim podcast ke sana. Itu sekaligus kalau dia hasil ini juga buat uang kas AP dan segala macamnya. Uang kas AP bukan buat gaji ini pengurus, tidak perlu gaji. Kita perlunya ada manfaat. Jadi kita bikin misalnya ada CSR di situ sesuai yang sudah ditulis tadi ya, yang jangka panjang, hanya pendek ya. Ada ini kita bikin seminar offline. Yang datang ke sana ongkos dewek kan tidak mungkin. Pasti kita beliin tiket apa segala macam kan. Jadi uang tuh memang mungkin kalau kita minta tolong mungkin galak dia. Uang lah bagus galau kan lah berit galau, tapi tidak mungkin juga, malu juga kita organisasi minta tolong terus. Aku nambahin dikit. Nah ini itu kira-kira contohnya. Ya silakan Indona teman. Oh ya, tambahan sedikit ini untuk kawan-kawan semua, Pak dosen. Jadi untuk podcast kita alhamdulillah Kak Abu sudah menyiapkan tempat, bersedia untuk dijadikan studio di markas AP ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa offline ke tempat usaha yang akan kita wawancarai, seperti itu. Nah, ini juga bisa apabila rekaman studio dulu, misalkan ownernya misalkan Jamal datang ke studio di AP untuk wawancara dulu. Nah, kemudian video-video yang di perusahaannya, produksi di perusahaan bisa dikirim via video. Boleh, itu bisa kita tayangkan seperti itu. Jadi ada 3 cara. Yang jelas kita untuk yang ownernya itu harus offline, tidak bisa online, karena itu perlu edit. Nah, seperti itu. Oke. Ya, sudah. Oke, makasih. Sedikit tambahan mengenai podcast, tidak hanya
alumni yang punya usaha, tapi alumni yang ingin mempunyai usaha pun bisa kita masukkan ke podcast nanti. Iya, Skill bisa. ini lah. Asal punya, ya bisa terrealisasikan lah ya. Kita bisa wawancara. Kira-kira dosen. Kando Dindo Yundo, oke untuk digital marketing. Kalau oke nah di Kota Palu, oke lah ya, oke lah. Nah, Oke, Kota Palu lah. Oke. Oke, lanjut. Oke. Nah, kasih pertanyaan lagi dari Ketok Palu. Nah, lanjut. Nah, ini divisi seksi project. Project ini timnya itu Triawan Cahya Persada. Beliau ini masih muda, beberapa tahun pernah gawe di Jerman. Yang Krit Payung Madinah dengan follower Instagram lebih dari 1 juta sampai dipanggil Sandiaga Uno untuk presentasi. Kenapa pacak Instagram awak tuh followernya 1 juta? Nah, kenapa tim di project ini cuma Siko? Kaget keroyokan galau sebenarnya yang di sini. Baik itu dari people development, dari legal, dari digital marketing, ketua, wakil ketua, sekjen, bendum itu kaget keroyokan di project. Karena di sini ininya nomor 1, membuat data bank alumni yang sudah mempunyai usaha dan alumni yang belum mempunyai usaha. Sampai saat ini, tadi pagi saya cek, alumni yang sudah mempunyai usaha itu baru 53 orang. Catat di dalam grup itu, dalam Google Form. Yang belum punya usaha, yang belum punya usaha itu 53 alumni yang sudah ngisi Google Form. Sedangkan alumni yang sudah punya usaha itu ada 44 orang yang sudah ngisi di Google Form. Itu pun kalau saya perhatiin kolom-kolomnya masih ada yang salah ngisi ya. Semakin banyak yang ngisi, terutama yang ngisi yang sudah punya usaha, sebenarnya data bank ini bisa dipakai untuk startup inkubator bisnis. Terus bisa juga nanti saya mapping, bikin grafik, blast di WA group, sebenarnya musuhnya siapa gitu. Jadi akan saling ketemu. Nah, ini lagi diolah. Kalau saya perhatiin di WA group AP, banyak alumni yang sudah punya usaha tapi belum mengisi. Kayaknya mau lihat ini AP ini mau ngapain gitu kali ya. Nah, nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Nunggu booming dulu, Bu. Kan untuk menumbuhkan kepercayaan orang itu kan perlu waktu dan perlu pembuktian. Itu nomor 1. Nomor 2, melakukan acara pertemuan alumni yang sudah mempunyai usaha dan alumni yang ingin mempunyai secara offline. 4 bulan 1 kali lah. Nanti kita akan buat flyernya, buat agendanya, apa yang dibicarakan. Mengenai pembayaran nanti kita lihat apakah ada donasi, apakah berbayar, karena secara konsep pertemuan secara offline ini adalah di tempat alumni yang sudah mempunyai usaha. Contoh Yumahida punya kafe, ada Kando Edi alumni akuntansi 89 pensiunan Wika punya kafe and resto, tempatnya luas, kapasitasnya bisa sampai 50-70 orang. Jadi konsepnya adalah memakmurkan alumni yang mempunyai usaha dan memang representatif untuk dijadikan tempat pertemuan secara offline. Nomor 3, berkolaborasi dengan divisi bisnis untuk mengembangkan usaha alumni. Nah, contohnya apa? Support usaha alumni dalam mencari customer. Ya, sebenarnya ini kan sudah berlangsung ya di WA grup AP itu. Apalagi kalau misalnya nomor 1 itu sudah jadi data banknya itu. Dan usaha perguruan tinggi. Nah, ini ada usulan dari Kando Arnold. Paca dah, ini nanti minta tanggapan dengan Pak Kusmanto nih. Paca ada usaha di perguruan tinggi. Itu kan ada alat mesin laboratorium, ada mesin CNC yang harganya kan lumayan itu. Apakah itu bisa dipakai oleh pihak selain alumni ya? Kalau kayak di Trisakti itu mesin CNC gitu, 3 aksis, 5 aksis itu bisa dipakai di workshopnya
dari luar itu dipakai oleh manufaktur ya. Nah, apakah nomor 3 yang perguruan tinggi ini pemberdayaan sumber daya yang ada di alma mater, baik sumber daya fasilitas peralatan, laboratorium testing maupun sumber daya manusia ini bisa dieksekusi? Kalau bisa kan bagus sekali ini. Oh bisa kan Do ya? Sini, Pak ya? Anton nggak ngomong. Bisa ya? Wow, kalau bisa minta listnya. Enggak, nanti kita ini dulu ininya apa? Yang bisa masuk ke situ kita ngomongin lagi. Siap, makasih Pak Penting Kusmanto. ada lampu hijau dulu dari Mangkus nih. Oke. Makasih Mangkus. Nomor 4, berkolaborasi dengan divisi bisnis. Kalau saya bicara divisi bisnis, ini ada 8 divisi bisnis tadi loh. Jasa, konstruksi, industri, perdagangan, perkebunan, pertanian, segala macam itu. Itu maksudnya kalau saya bicara divisi bisnis. Berkolaborasi dengan divisi bisnis untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan nasional. Ya, misalnya kerjasama antar perusahaan member AP. Nah, ini kan perusahaan Anton masang water treatment di perusahaannya Kando Abu. Nah, itu sudah terjadi sebenarnya. Karena terjadi kerjasama di situ, Anton dapat untungan, profit. Berapa persen profit dari Anton masuk ke AP, sudah ditransfer. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Itu sudah terjadi, Pak Kusmanto. Dan beberapa lagi, ada 3 orang itu. 3. Sebenarnya kalau saya lihat di WA AP itu sudah terjadi transaksi itu. Berapa kali gitu kan? Itu kan cuma bisa baca. Nah, Dan mungkin lebih, tapi belum ada kontribusi. iya, nanti Ada 3. kalau kita kan sudah sepakat akan ada kontribusi ke AP, walaupun itu bersifat sukarela. Nanti akan saya masukkan ke deskripsi Pak AP. Nomor 4 ya, dan multinasional. Ah, ini perusahaan tempat Polri Abroad bekerja. Jadi kemarin saya udah bicara sama Triawan. Triawan ini kan beberapa tahun di Jerman. Terus ada juga, saya belum bicara sama Ageng. Ageng itu adalah perwakilan Polisi Abroad. Kira-kira tempat bekerjanya itu bisa kita dari AP bisa berkontribusi apa? Yang jelas sampai kalau Triawan bilang sih labor dia. Karyawan itu pasti butuh itu. Makanya mungkin kita akan ada seminar trik-trik cara bekerja di luar negeri. Selanjutnya nomor 5, melakukan penggalangan donasi atau dari fee yang didapat AP untuk kegiatan sosial di perguruan tinggi. Misalnya bantuan mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Nah, nomor 5 ini nanti waktunya bertepatan dengan pemberian soft skill training dan hard skill training beserta kewirausahaan yang setahun sekali itu di Polri ya. Selanjutnya jangka menengah. Berkolaborasi dengan divisi bisnis melakukan startup program inkubator. Saya ambil contoh seperti ini. Ada angkatan Kando Abu yang jadi dosen Polri, punya wirausaha itu rumah makan. Bicaralah sama Kando Abu. Ini kawan aku ini jadi dosen di Polri, punya rumah makan, nak dikembangkan. Kalau di data Google Form alumni yang ingin mempunyai usaha itu posisi juga ada di Palembang. Nah, ini bisa berkolaborasi nih. Jadi inkubator. Jadi misalnya ada 3 alumni yang ingin membuat usaha yang sama dengan kawan seangkatan Kando Abu. Jadi inkubator itu adalah usaha baru yang dibimbing oleh usaha yang sudah ada. Bisa jadi manajemen restorannya, bisa jadi dia pasok untuk kokinya, chefnya, raw materialnya ngambil dari mana, macam. Tapi itu kan perlu data yang nomor 1 tadi dari jangka pendek. Lanjut nomor 2, berkolaborasi dengan divisi bisnis dalam memperluas networking dengan industri. Nah, ini kalau misalnya sudah terkumpul beberapa produk alumni AP, kita bisa ikut event pameran industri atau bergabung dengan grup profesional di LinkedIn. Yang paling enak itu kalau ada pameran industri atau pameran-pameran bisa
handicraft, expo, segala macam. Dan pengembangan bisnis di perguruan tinggi. Nah ini, contohnya mengkomersikan tugas akhir mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi. Kalau kita lihat kan kalau teknik mesin, mungkin teknik elektro, itu kan kalau membuat tugas akhir, mereka itu kan sampai membuat barang jadi, dalam arti prototipenya ya. Nah kalau memang itu bisa dikomersikan, demand-nya juga ada, kita bikin prototipe, bisa dipasarkan. Nah ini tapi kan ini perlu data-data juga kan dari masing-masing jurusan di Polsri ya, karena dari situ sendiri mereka mungkin nggak tahu nih bisa nggak dikomersikan sih. Nah ini tinggal dilempar ke AP, nanti AP coba menganalisa kira-kira mana yang bisa dikomersikan, mana yang tidak, bisa dieksekusi gitu kan. Kira-kira mah itu. Nah untuk jangka panjang, berkolaborasi dengan divisi bisnis dalam membangun kerjasama dengan mitra internasional dalam memperluas pasar produk alumni. Misalnya, ini permisalan saja kan, karena ini kan live dokumen untuk activity plan ini kan akan bisa berkembang terus. Kerjasama dengan policy board dalam memasarkan produk alumni, contohnya makanan, minuman, garmen, handicraft dan lain-lain. Mungkin kalau di sini yang sudah sering ke luar negeri yang namanya garmen, handicraft, itu banyak kan produknya made in Indonesia. Yang pernah ke Eropa, Jerman, Australia, sampai di Bumerang itu di Australia itu bumerang ya. Australia kan terkenal dengan bumerang, itu made in Indonesia. Iya. Labelingnya di luar. Ini Produknya dari ada Indonesia. tetap ada made in Indonesia. Iya. Baju-baju juga made in Indonesia, nggak berubah. Dan memang made in Indonesia ini kelasnya kan masih menang lah, mungkin dibanding dengan Vietnam, Cina, gitu kan. Nah ini hasil saya diskusi dengan Triawan. Kira-kira selama Triawan bergawe di sana, apa? Ini pacak. Contoh baik. Yang lain banyak lagi karena Policy Award ini, Polsri Award ini kan tidak hanya di Jerman, di Ceko yang si Agung kan perwakilan di Polsri Award, di Polsri Award ya, perwakilan di Polsri Award. Nomor 2, berkolaborasi dengan divisi bisnis membentuk dana investasi alumni yang berasal dari donasi maupun yang didapat dari AP. Dari fee tadi kan yang hasil penjualan antar sesama member AP, bisa dari donasi, bisa dari tadi PKS, bisa dari podcast. Nah itu dana investasi. Dana investasi ini bisa dipakai nomor 3. Nomor 3 adalah berkolaborasi dengan divisi bisnis mewujudkan jaringan usaha berbasis komunitas alumni usaha seperti usaha bersama bagi alumni. Contoh tadi Yumahida berapa kali ngomong, yuk kita bikin restoran Palembang. Kalau misalnya Limo Uang patungan bikin restoran di Jakarta ini, Limo Uang ini kan banyak kawan-kawannya kayak Laja. Apalagi kalau misalnya tempatnya representatif untuk dijadikan pertemuan AP. Nah, itu. Ini banyak lagi ide-idenya, cuman kepala udah kepeningan banyaknya. Tapi ini benar-benar Kando Yunadino bersifat live document, akan bisa berubah sepanjang masa menyesuaikan ide yang muncul langsung kita eksekusi. Cuman memang ini kita kan bukan Bandung Bondowoso yang sehari jadi itu. Ini pasti perlu proses jangka panjang jangka pendek. Nah, insya Allah lah diberi kemudahan untuk melaksanakan ini. Nah ini baik untuk activity plan project Kando Dino Yundo. Kira-kira ada apa ya? Tanggapan, ada masukan, ada yang kurang berkenan, apa ada yang ditambahi. Silakan Pak, Ibu. Mana? Ini. Ini ada gambar. Tar, Pak Kusumando sebentar. Atau bentar, bukan dari sini, Be. Ngapain?
View. Kursornya mana kursor? Kursornya ada itu, enggak nongol kursornya. Ya silakan Pak Kustomato. Saya tidak ingin ini cukup udah bang. Oke saya ini. Ya kalau mungkin ada tambahan dari Pak Kustomato kan, aduh luar biasa kan. Oh ya ini dia. Mungkin tadi kan belum terbayang tuh kalau yang gimana sih perguruan tinggi. Nah sekarang kalau memang ada yang belum move on, terkait fasilitas sarana prasarana itu. Kan tidak belum move on terhadap bahwa itu akan membuat impact baik dari sisi sendiri maupun alumni. Nah ini momentum paling tepat nanti Pak Ketua nanti akan menyampaikan semuanya. Tapi itu paca ya Pak? Kenapa orang bisa kita nggak bisa? Kalau yang beginian sini harus produktif itu makanya produktif untuk pembelajaran tema, tapi bisa mendapat income yang penting dari perspektifnya. Maka kita akan ada di kita. Oke siap. Bisa nggak bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Ini kan banyak orang minjam kok politeknik. Siap. Kalau uji dibawa keluar, mau bisa. Itulah, ini contoh. Kenapa nggak melalui API aja kan kira-kira gitu ya? Bisa. Oke, makasih. Dari Kando Yudodindo ada tanggapan lagi untuk activity plan project ini kah? Mang Hasan biasanya ada nih. Yo, laju. Apa? Ada masukan? Oh ya, Yurahmi silakan. Ya, oke. Ini berkaitan dengan sama yang tadi. Kayaknya kita bisa bikin tiap daerah kas dulu nanti tukang kita ini kan banyak yang bisnis sipil elektro segala macam perlu sertifikasi semua tenaga K3 dia ahli bangunan, ahli jembatan, ahli jalan, terus sertifikasi itu yang di TP. Nah setiap daerah itu kan baru di Palembang baru mungkin di JJP itu sumber uang itu JJP di Batam semua wilayah kita bikin kalau perlu di Tapas bikin aja deh kalau udah ada ruangan. Nah, ada. Kalau gimana untuk teknis kita kan punya harus semua nanti asesornya sudah itu sumber uang. Untuk sertifikasi BNSP, setahu saya pernah bersentuhan dengan BNSP di lembaga sertifikasi profesi. Mereka itu kadang-kadang mengeluarkan ini kayak free sertifikasi. Sebenarnya kalau BNSP sebenarnya hanya free itu sebenarnya. Nah, coba nanti saya cari informasi bagaimana syarat-syarat supaya free itu. Tapi memang ada batasnya, ada budgetnya misalnya 50 orang, berapa puluh orang gitu kan. Dan untuk bidang apa saja yang di-free-kan itu kan, dan levelnya juga level apa saja. Karena dia per level, per sertifikasi ada. Ya pokoknya dia ada level tuh karena itu uang. Apalagi kalau kita kita tanya-tanya. Jadi kalau misalnya kita punya kantor, punya tukang, punya tenaga ahli, suruh ngambil ke PUK. Nah, tempat uji kompetensi. ya. Contoh Yurahmi contoh. Kita bisa buat TUK itu. Kita punya asesor, kita asesor yang bersertifikasi. Kita ada semua asesor. Ya, tapi semua sudah bersertifikasi. Bisa tinggal ujian itu sumber dana itu. Ini Itu salah satu tampung. Ya, tampung dulu. Ini diomongin dulu. Opportunity. Ini kan sudah masuk di divisinya ini. Divisi. Iya. Ya, masuk.
Ini itu saja sih dari saya. Terima kasih. Saya mau kasih contoh sertifikasi. Jadi ini aktual ya. Dalam membangun rangka baja, nah coba kando Abu sertifikasi Blue Scope itu apa? Mereknya tuh Ya, rangka baja Blue Scope, kan ada training khusus para teknisi itu kan, ya. dan disertifikasi oleh Blue Scope. Jadi itu dulu. Wow. Ya, jadi prinsipal juga sebenarnya bisa memberikan sertifikasi ya. Misalnya kalau kita tahu yang biasa main di kerangka baja ringan ya, seperti spandek, main-main di trim deck segala macam, kemudian baja ringan, semuanya itu ada yang kelas atas itu dari Blue Scope. Nah, Blue Scope ini dia selalu meminta ke Tapos Baja itu untuk mengumpulkan orang untuk memberikan sertifikat. Nah, biasanya karena Blue Scope ini kan perusahaan yang terpandang ya, jadi bukannya kaleng-kaleng. Sertifikat dari Blue Scope ini bisa berlaku ini buat perusahaan-perusahaan yang ini punya proyek, dan itu free. Nah, itu salah satunya ya, salah satu dari prinsipal. Ada banyak lagi prinsipal yang lain. Misalnya atap UPVC, mereka bisa kasih sertifikat asal kita bisa ngumpulin orang untuk bisa melakukan training di tempat saya. Nah, itu juga bisa. Dan bukan akomodasi atau biaya makan segala macam mereka yang siapin. Yang penting kita nyiapkan tempat sama orang. Dan jangan sampai orangnya juga ya artinya memang benar-benar bergerak di bidang itu. Jadi kalau dia berhubungan dengan sipil gitu kan, jadi orang-orang sipil yang atau nggak tukang-tukang yang di situ gitu, atau enggak dia kontrak konstruksi di bidang konstruksi, jadi harus sesuai. Itu bisa lah, jadi kita menjawantahkan ya di media. Itu, terima kasih. Nah, ini ada kaitannya dengan training soft skill dan hard skill offline di Polstri. Hard skill di sini bisa seperti yang Kando Abu tadi bicarakan. Misalnya tadi cara merakit rangka baja, atau misalnya itu kan dari supplier sebenarnya. Atau misalnya robotic welding robotik, itu juga bisa. Kita cari supplier, ya, ada juga teman yang memang jual robotic welding, dia bisa ngasih training. Trainingnya juga keburuan tinggi malah. Dicariin ada nggak perguruan tinggi yang mau dijadiin training robotic welding? Nah, lumayan. Nah, itu yang definisi hard skill itu seperti itu yang saya jabarkan, yang mau diimplementasi secara offline di Polri. Oke, kira-kira setujukah? Kalau tidak setuju, betul lah perlu. Apa yang setuju? Itu. Setuju. Oke, setuju. Kalau Mangku sudah setuju, itu harus setuju kalau ini. Setuju ya? Aku ketuk palu. Terima kasih. Oke. Kando dan Dindo Yundo, inilah activity plan alumni Polstri Entrepreneur. Sudah menjadi keputusan kebijakan strategis organisasi, sifatnya live document, bisa kita tambahkan atau bisa kita revisi, baik target, PIC, dan lain-lain untuk mencapai yang lebih baik. Saya membuat ini setelah selesai itu, wah berat juga bikin ini. Tapi kan ini tim. Selama ini seminar, kita keroyokan. Dia itu saling mendukung. Kayak orang keroyokan lah. Keroyokan jadi. Nah, udah keroyokan susah. Jadi sistemnya keroyokan. Jadi memang harus ada orang-orang yang memang punya inisiatif yang tinggi, komitmen yang tinggi untuk menjalankan AP ini. Insya Allah ini akan dimudahkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari saya kembalikan kepada Yu Mahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama lagu-lagu tadi. Untuk diskusi kebijakan strategis organisasi sudah kita laksanakan, jadi intinya sesuai dengan misi organisasi
hal-hal yang perlu dilakukan adalah penguatan jaringan, pengembangan kapasitas, menciptakan peluang usaha, pengabdian dan peluang, serta inovasi dan keunggulan. Insya Allah semua yang sudah disusun dan sudah kita sepakati akan menjadi target yang bisa kita sama-sama realisasikan dan wujudkan demi kepentingan organisasi untuk seluruh anggota organisasi. Baik, Bu. Terakhir sebelum kita lakukan doa penutup itu ada penayangan video motivasi. Izin nanti dari pengurus yang akan menyiapkan penayangan video motivasi, insya Allah ini akan menjadi pemicu semangat kita semua untuk merealisasikan rencana kerja yang sudah kita susun bersama. Silakan. Ya, mana? Ini keluarnya. Apa ini? Tidak muncul. Ini bisa. Tapi yang lain pada biasa. Yang lain dilihat.
Ya, tadi muncul kan videonya kan? Nah, sharing kan? Ini mana? Suara udah keluar. Udah Kati di sini. Iya sudah. Iya udah keluar nih. Ini udah keluar. Tapi di sini Kati. Suaranya nggak keluar. Oh iya iya ada. Apa udah Kati ya? Nggak keluar di sini ya. Suaranya nggak ada di sini. Ini. Tahu ngapa bedanya ini? Ini apa bedanya ini? Namanya jatuh cuma banyak terlaluan. Udah. Ini kasih tapi ringan pula. Dia tuh mau. Tapi baru nih telat kan namanya gitu. Telat banget, telat itu udah. Itu juga lagi error. Dia jaringannya bu. Bisa menghitung. Nggak bisa. Dia kasih kayak gitu. Kacau ini. Pilot production. Pola wifi ini dah. Dah.
Sudah selesai. Baik, demikian tadi sudah disampaikan tayangan untuk motivasi kita selaku organisasi AP yang baru dibentuk. Mudah-mudahan bisa menimbulkan motivasi, menimbulkan semangat, di mana dari susunan pengurus yang sudah disampaikan, intinya tidak akan ada kesuksesan kalau tidak dibantu oleh teman-teman anggota APE. APE akan sukses apabila kita sama-sama berjuang, sama-sama memajukan organisasi kita. Selanjutnya acara akan dilakukan doa penutup. Kembali kepada Saudara Anton, kami persilakan. Oke, doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri rangkaian acara ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil yang telah kita capai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wa akhirin wa sallim wa barik wa radallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah jema'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi nikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azimis sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil afat wal afat wa taqaddana li jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara walijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas tuntasnya musyawarah besar alumni Polsri Entrepreneur ini. Terima kasih atas kelancaran, kedamaian dan kesepakatan yang telah tercapai selama musyawarah berlangsung. Ya Allah yang Maha Menyatukan, jadikanlah hasil keputusan hari ini sebagai awal baru bagi kemajuan organisasi kami. Satukanlah hati kami dalam semangat persaudaraan, agar segala visi dan program kerja yang telah disusun dapat kami laksanakan dengan penuh amanah, tanggung jawab, dan profesionalisme. Amin. Ya Razzaq, Tuhan sang pemberi rezeki, berkahilah sinergi bisnis di antara kami. Jadikanlah wadah alumni Polsri Entrepreneur ini sebagai jembatan pembuka pintu-pintu rezeki yang halal dan luas, sehingga kami mampu mandiri secara ekonomi dan menjadi manfaat bagi sesama. Ya Allah, bimbinglah pengurus yang telah terpilih agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan tugas. Berikanlah kami kekuatan untuk saling mendukung dan membesarkan, bukan untuk saling menjatuhkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri
izin untuk rekan-rekan yang masih bergabung secara online untuk tetap join, karena nanti di sesi penutup kita akan melakukan foto bersama. Silakan untuk Angel untuk lagu Padamu Negeri. Duduk deh gitu ya. Maju dikit. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami berbakti bagimu negeri, jiwa raga. Terima kasih. Insya Allah dengan segala upaya kita bisa memberikan kontribusi bagi IKA Polri khususnya dan bagi negara kita Indonesia tercinta umumnya yang akan diwariskan bagi anak cucu kita. Baik, sebagai penutup, terakhir izin saya menyampaikan pantun lagi. Ilmu ditimba sepanjang hari. Cakep. Bersama narasumber yang inspiratif. Terima kasih atas partisipasi. Semoga bermanfaat dan produktif. Amin. Satu lagi ya, satu lagi. Satu lagi. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di taman desa. Terima kasih hadirin yang hadir hari ini. Semoga kita jumpa di acara berikutnya. Izin saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Insya Allah bisa berjumpa di lain kesempatan. Silakan rekan-rekan yang masih hadir online untuk open camp kita abadikan bersama untuk aktivitas musyawarah kita hari ini. Buka kameranya, open kamera. Yuk, aku dekati lagi. Sini Bella. Ya, lagi yang belum coba nih. Ayo, Siapa yang meng-capture? Melihat ini, lihat ini. Kelihatan nggak? Lucy gimana? Kelihatan? Yang layarnya full bisa lah. Layar situ ya? Yang layar host bisa meng-capture. Layar host itu. Yo, Lia buka Lia. Bisa satu layar ya? Jalan nih. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Mimi, sehat-sehat. Pak Gusmanto. Terus, makasih Mang. Makasih. Semua kawan-kawan. Salam buat Mang Tobi, Mang Ageng, salam. Alhamdulillah, Mang Abu. Alhamdulillah, ya. Mubas AP sudah bisa terlaksana hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana rasanya Mang Abu sebagai ketua organisasi AP? Ini rasanya ngeplong. Gitu kan. Jadi kita udah ngonsepkan Mubes ini siang malam. Sama sekjen tuh sama kawan-kawan yang lain itu cak mana bentuknya. Nah, tapi memang sebelum Mubes ini kita bentuk dulu, belum kita launching dulu organisasi segala macam sama ADRT-nya sambil kita nyengok kan. Makanya awal-awal itu
Sudah Kita ada tuh nggak ada beberapa- seminar-seminar dulu betul, sudah sebenarnya ada untuk beberapa gali. kegiatan kan ya yang Yo. sudah dilakukan. Untuk gali-gali. Nah, pas hari ini hari H-nya, yo, alhamdulillah lah. Jadi dah, yang selama ini mungkin AP ini apa segala macam tujuannya apa ya, mudah-mudahan dengan adanya MUBES hari ini bisa terjawab. Sudah ada gambaran juga Yo. untuk ke depan. Kemarin juga dengar sudah ada kunjungan ke beberapa usaha yang anggota dan Yo. pengurus AP ya Pak Abu ya, Mang Abu ya. Iya, jadi kita tuh kemarin tuh juga melihat lah namanya kepenasehat yang senior kan, dan kebetulan mereka memang udah punya usaha yang udah mapan, ya kita sowan lah ke mereka kan, karena memang secara pribadi pengurus AP ini tidak pernah ketemu, tidak pernah datang ke lokasi tempat usaha mereka kan. Jadi biar tahu, kita juga minta nasihat, masukan dari mereka, cak mano AP ini, baiknya cak mano langkah kita kan. Nah, alhamdulillah mereka kasih banyak lah masukan. Masukan sebenarnya ya alhamdulillah katanya AP ini enaknya jangkauannya luas. Betul, karena Dan- di seluruh lokasi lah ya, yang di jangkauannya Palembang luas atau di luar Palembang. dan mencakup segala profesi. segala macam bidang usaha gitu kan. Bidang usaha termasuk juga yang harus punya perusahaan. Baru mau buka usaha. Baru mau buka usaha. Iya, Kadang-kadang betul. kadang-kadang nih uang misalnya dia misalnya dapat dari entah dia dari pensiun atau dia dapat warisan atau pokoknya dia punya banyak duit lah ya. Nah, kalau dia tidak punya gambaran mana berusaha kan bingung kan. Nah, usaha apa misalnya, ini duit dipakai buat apa. Nah, mudah-mudahan dengan masuk AP ini ya paling tidak dia bisa ngasih dia jalan lah ya. Ngasih dia jalan, usahanya apa, nak ketemu siapa, di mana kira-kira yang bisa Betul. usaha itu. Nah, itu ya. Ini benar. fungsi AP ini mengakomodasi itu. Betul. Untuk Tidak. yang belum punya usaha baru mau mengembangkan usaha kan mungkin dia bisa mendapat informasi kan ya. Iya. Dari yang sudah berjalan dia memilah-milah, oh kayaknya aku cocok nak buka ini mungkin ya, usaha yang baru akan dirintis oleh dia seperti itu. Ya, ini kesempatan kita untuk ketemu ya, karena organisasi yang sudah ada ini ya memang karena umum kan. Terlalu teknis lah gitu ya, ya. terlalu yang teknis yang kira-kira bisa membantu kawan-kawan yang pada sisi kebutuhan yang tadi belum terakomodasi mungkin. Nah, ini adanya AP ini mudah-mudahan tempat kita ini ya, tempat kita berkolaborasi. Misalnya contohnya karena organisasi itu yang ada itu tidak khusus umum, jadi orang nak posting dagangan dia malu-malu kan. Segala bidang lah ya, jadi artinya malu-malu. bisa di AP itu kan. Iya, kalau di AP ini memang ini tempat kita usaha, jadi nak promosikan usaha dia, produk dia, ya jadi tidak usah malu. Ya, memang tempatnya. Betul. Gitu. Mungkin kalau aku sendiri yang sebagai anggota juga dan mungkin ditunjuk Mang Abu sebagai membantu untuk pengurus, tergambarnya macam ini Mang Abu. Artinya aku akan mendapat informasi kan dari siapa yang selama ini mungkin senior atau junior di bawahku yang tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, oh ternyata dia punya usaha ini, punya usaha itu kan, akhirnya bisa apa ya, mungkin memenuhi kebutuhan mungkin secara pribadi juga, maupun mungkin kaget kalau kita ada informasi di bidang lain yang membutuhkan dan kawan kita bisa mensuplai, artinya kan kita membantu juga dia kan untuk mendapatkan tadi mungkin apa proyek-proyek yang memang sebenarnya ada. Iyalah Mang Abus, mudah-mudahan sukses organisasi AP. Terima kasih, bisa menjadi wadah yang terbaik untuk seluruh alumni Polsti yang sudah punya usaha maupun baru nak merintis usaha. Terima kasih Mang Abu, sehat, sukses selalu untuk jalan-jalan. Salam sehat, Bang.